Bismillah, seorang manusia yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak melakukan kemaksiatan kepadanya. Kemudian diikuti dengan amalan-amalan kebaikan kepada sesama muslim dan saling tolong-menolong sesama muslim, maka dia akan disebut dengan sebutan malaikat oleh orang-orang. Sebuah permisalan yang sesuai, karena malaikat suci dan bersih dari pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak pula melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan kepadanya. Lantas, betapa istimewanyakah makhluk Allah yang tercipta dari sebuah cahaya? Mempercayai adanya malaikat adalah rukun iman yang kedua, seperti yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya dan hari akhir dan ketetapan yang baik dan buruk, yang artinya wajib bagi kita yang mengaku sebagai seorang muslim untuk mempercayai adanya malaikat, walaupun kita manusia tidak dapat melihat mereka. Jangan sampai kalah dengan orang-orang zaman dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempercayai adanya malaikat, walaupun percayaan mereka adalah batil atau tidak benar. Mereka, orang-orang zaman dahulu, meyakini malaikat menjelma menjadi anak-anak perempuan. Akan tetapi, Allah langsung membantah kepercayaan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 19. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang maha pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan ditanya persaksian mereka, dan mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Berbicara tentang sifat-sifat malaikat, mereka adalah makhluk gaib, yang dimana manusia tak dapat melihat mereka, kecuali Allah mengizinkan kepada malaikat untuk menampakkan dirinya kepada manusia. Sekali lagi, mereka suci dan bersih dari kemaksiatan Allah Azza wa Jalla. Mereka senantiasa berzikir dan berdoa kepadanya, karena mereka tercipta dari cahaya. Mereka bukanlah laki-laki ataupun perempuan, tidak makan dan tidak minum, tidak memiliki hawa nafsu, dan tidak beristirahat sebagaimana manusia beristirahat. Di antara mereka ada yang menyampaikan wahyu atau berita-berita langit, yaitu Jibril. Ada yang ditugaskan mencabut nyawa makhluk lain, yaitu Malakatul Maut. Ada pula yang menyampaikan rizki, yaitu Mikail. Apakah jumlah mereka hanya yang Ana sebutkan tadi? Atau hanya ada 10? Sebagaimana
manusia kebanyakan memahaminya. Apakah dengan keutamaan-keutamaan malaikat ini, malaikat lebih utama daripada manusia? Jawabannya adalah tidak juga. Karena manusia dapat menjadi lebih mulia daripada malaikat jika seorang manusia beriman kemudian menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla beserta Rasulnya serta menjauhi larangan-larangannya, maka dia akan lebih mulia. Akan tetapi akan lebih hina daripada malaikat, pun lebih hina daripada syaitan, disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan pada Allah Azza wa Jalla wa Ula. Kita sebagai manusia dapat memilih mau dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla atau dihinakan oleh wa'iyadu billah.